Shalom, salam sadis, salam Selasa hari ini ya. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Market semalam sempat positif ya. Ya kita butuh sekarang butuh gitu yang positif. Kemarin siang setelah si Chang Peng Chao, si CZ tweet ya, itu langsung market hijau tiang panjang ya. Tapi sayangnya di 17.100 ke reject gitu, belum ini dia ke bawah lagi ya. Tadi pagi daily candle-nya juga nutup di 16.600, tapi ya boleh lah. Mungkin ini sementara dia sideways di 16.600 atau dia mau coba lagi nanti ya kan 17.100. Andai kata dia bisa lewat 17.100, 17.200 lah kalau dia bisa tutup candle besok pagi. Nah itu ada peluang nextnya ke 17.900, 18.000 gitu lagi ya. Ya kemarin itu kan 18.000 situ kena reject juga turun ya. Jadi di run situ andai kata bisa, tapi kayaknya belum ini masih market sideways gitu. Coba kita lihat dulu ini saya buat video ini market cap sekarang di 842,8 billion, volumenya di 81,7 billion, BTC dominance 38,2, Bitcoin BTC di 16.772, ETH di 1.255, BNB 279 ya. XRP 37,21 agak turun dikit ya. Tadi sempat 38 sen. Ya karena ada sedikit berita bagus XRP ya kita bahas lah. Jadi hari ini mungkin nggak singkat aja video, nggak panjang karena nggak ada gimana. Ini market kelihatan juga semua masih wait and see. Market butuh dibangun lagi dengan narasi-narasi positif gitu ya. Kita harap ke depannya nanti sisi CZ terus bangun narasi bagus yang pengaruh lah di dunia kripto ya. Kita butuh narasi bagus. Elon Musk misal nanti dia kasih narasi bagus gitu kan. Jadi market baru agak ini. Untuk sementara mereka nunggu juga sih, kelihatan market nggak untuk sementara nggak gimana lah saya rasa. Ini nanti naik turun juga exchange BD paling dia target yang leverage reference aja. Jadi andai kata banyak yang long dia turunin, dia sikat. Banyak yang nge-short dia sorong ke atas gitu. Nanti tuh. Jadi mungkin sementara gitu-gitu dengan kondisi biasa kalau udah G20 selalu market juga merah sideways. Udah dua kali saya cek dalam setahun ini ya, 2-3 kali saya lihat asal pertemuan G20 market itu rada merah sideways gitu. Jadi ini baru dimulai juga G20 di Bali ya, saya rasa market juga ini juga pada sideways merah juga ya. Sekalian kita lihat juga malam ini ada sedikit eventnya PPI ya. PPI mungkin ya nggak terlalu gimana karena market anomali. Sebab kalau nggak lagi fear begitu, seharusnya BTC ini udah disorong ke atas karena dolar melemah gitu ya. Di XY itu udah seharusnya kalau nggak ada kejadian FTX ini drop di XY begitu, seharusnya paling nggak BTC sudah di kisaran 22,5, 23.000 itu make sense gitu. Andai kata nggak kejadian gini ya dengan di XY drop gitu ya market ini. Tapi ya mau gimana istilahnya, manusia berhitung tapi market maker yang tentukan. Ya kan, retail berhitung analisa, spekulasi, ya kan market maker yang menentukan. Jadi ya gitulah untuk saat ini. Serum agak dipom, hati-hati jangan ini ya. Juga kemarin kita bahas soal wallet, banyak yang cabut simpan di cool wallet gitu, TWT atau SafePal. SafePal ada yang pom-pom juga, hati-hati ya yang gitu mah. Ini serum juga drop. Ini kemarin drop banyak, ini ada di pom 58%-an ya.
Nah, Solana yang gitu-gitu jangan disentuh dulu, hati-hati jebakan gitu, ya. Yang pasti-pasti aja ambil koin yang nggak masalah lah ya. Jadi kita lihat hari ini ya, kalau kalian mau scalping tunggu momen. Andai kata nanti ada yang mau coba sorong ke 17.000, 17.100 ke reject, ya kalian boleh ambil down dikit ya. Begitu dia drop dikit ya cuan tipis, kondisi gitu Anda bisa kalau scalping cepet gitu ya, cuan dikit TP gitu ya, mungkin masih bisa. Kita lihat lah, karena market ini nggak terlalu ini, butuh waktu. Ini recovery-nya butuh waktu. Jadi kalian harus sabar kalau dilihat kondisi gitu ya. Pos-pos belum mau turun duit, karena kenapa? Ketahuan juga. Tadi saya cek ini berita juga, itu Grayscale aja, GBTC ya, GBTC itu diskon sampai 41% loh ya. Jadi bayangin harga Bitcoin di tangan dia, kalau Anda beli yang option di tangan GBTC itu, ya itu murah banget, tapi nggak ada yang ini. Jadi dia mancing masuk, orang belum mau masuk gitu. Juga mungkin sedikit trauma, hedge funds banyak yang kena ya kan, paus-paus banyak juga yang kena, agak-agak takut-takut sekarang. Jadi mereka hati-hati. Intinya saya rasa market ini mereka pos-pos pasti kalau mau benar-benar mau masuk lagi, mereka mau tunggu regulasi keluar. Jadi kapan regulasi keluar kita nggak tahu. Si Kevin O'Leary kemarin itu pas kena, dia terbang ke Washington, dia coba nge-push supaya dipercepat regulasi. Tapi apa aja kita nggak tahu. Jadi kapan juga nggak tahu gitu. Ini yang agak pusing. Kalau nggak ada ada yang banyak tanya, kok kapan ya saya nggak tahu. Regulator lagi godok gitu. Ya kemarin yang terakhir kita baca berita, yaitu si Kevin O'Leary pas FTX ini drop, dia banyak rugi, dia invest sana, kena dia kali ini kan. Dia langsung terbang ke Washington DC, teriak-teriak dia supaya kripto ini diregulasi, dipercepat gitu. Jadi kita nggak tahu lah, lihatlah ya ke depannya. Tapi yang udah pasti yang duluan banyak tanya, kok ini gimana itu, ya saya nggak tahu. Yang jelasnya target mereka yang kita kalau baca berita, pertama yang dia targetnya itu stable coin ya kan, stable coin sama privacy coin itu memang mau mereka bersihkan juga, karena mereka mau kontrol, namanya pemerintah. Nah yang ketiga kalau kayak DeFi gitu juga itu ya kan. Nah satu lagi kayak, nah itu dari Gary Gensler, si satu setan itu juga yang bilang metaverse, kayak mana Sand jual beli land itu juga itu masih belum satu kepastian lah. Kita nggak tahu nanti regulator gimana. Tapi yang udah pasti stablecoin pasti mau ini. Di mana juga di G20 di Bali ini fokus juga mereka bahas CBDC. Ini mereka kayaknya lebih fokus juga. Tapi kayaknya besok pembahasan untuk CBDC, mereka itu border payment ya, sistem border payment itu dibahas gimana, itu mungkin ini. Jadi masih banyak hal yang kita abu-abu, belum kejelasan. Ya lihatlah, sabar, yang hold aja dulu, tunggu market pelan-pelan recovery. Kondisi begitu nggak bisa harap. Ada yang tanya, akhir bulan ini bisa ke 8, bisa nggak yakin. Kondisi gitu Anda harus tahu gitu ya. Jangan buta, makanya baca situasi, lihat kondisi gitu. Ini aja yang Grayscale, GBTC-nya, GBTC-nya aja diskon 41% gitu. Itu juga kemarin itu kan 31-32% gitu diskon ya. Ternyata mungkin kurang dapat customer, kasih diskon lagi ke 41. Bayangin tuh, udah murah banget kalau Anda mau beli Bitcoin option di situ sama mereka gitu ya. Jadi makanya dari situ satu indikator buat kita juga, yang punya duit masih nggak mau masuk. Jadi mereka masih wanti-wanti gitu, masih lihat keadaan. Banyak mereka mau ini, ya fear lah, yang jelasnya fear yang sangat pengaruh gitu ya. Tapi
ya kita lihatlah nanti gimana. Yang penting para influencernya yang pengaruh itu asal mereka bangun narasi positif, ya nanti ke depan pelan-pelan dia akan positif gitu. Market akan dengan sendirinya recovery gitu. Nah, setelah ada positif gitu, baru mereka berani masuk lagi gitu kan. Jadi itulah hari ini kita lihat mungkin malam ini si PPI mungkin sedikit ngaruh, ya nggak tahu juga lah, kita lihat lah kemarin OPEC itu ngaruh turun juga kan, terus ini saham juga pada merah dikit kemarin. Jadi malam ini lihat, tapi agak ini saya lihat mungkin Rabu atau Kamis yang jobless claim di situ mungkin lebih ini nanti kita lihat lah ya. Rabu Kamis ini nanti coba lihat, mungkin eventnya agak lebih ngaruh, tapi nggak tahu sih market anomali, walaupun ngaruh ke dolarnya sekarang sementara nggak ngaruh ke kripto karena fear gitu. Kripto lagi fear-nya besar, makanya anomali gitu, sulit kita jadi patokan. Intinya satu, butuh figur-figur kuat yang bangun narasi positif dulu gitu, kayak CZ. Ya kita lihat lah nanti, mungkin dalam beberapa dia terus bangun narasi bagus, ya market pelan-pelan akan ini kembali ini dapat kepercayaan retail, para investor gitu kan. Tapi paling enggak saya rasa kalau investor besar gimana pun mereka akan tunggu regulasi, saya rasa. Maka market sekarang kalian jangan berharap mau gimana, oh naik ini kita tarik garis segini. Intinya siapa yang mau keluar duit dulu, POM gitu, ya kan. Kecuali ya mungkin koin-koin rendah kayak gini, Serum itu ada dia punya bos mungkin yang POM supaya naik karena drop gitu kan, atau siapanya. Ya gitu-gitulah. Kalau udah market cap kecil atau diolah dikit atau bandar yang olah, paling ya kisaran begitu ya. Jadi kondisi sekarang pun hati-hatilah. Yang bisa saya ingatkan, hati-hati apalagi yang main leverage, karena market begitu pasti yang diincar gitu. Market naik turun itu mereka pantau berat kemana gitu ya. Jadi kalian cek aja, kalau kalian mau scalping juga cek dulu lebih banyak long atau lebih banyak short gitu. Di situ satu ini ya, satu masukan indikator buat kalian juga buat keputusannya ya. Jadi hari ini begitu aja video di hari Selasa ini, nggak banyak yang ini karena posisi gitu nggak terlalu gimana, nggak ada yang ini ya. Paling ya XRP agak positif karena beritanya naik lumayan lah tadi, berapa 12-13% ya, karena federal judge-nya itu mengabulkan permohonan Coinbase untuk istilahnya bantu prosesnya lah, Coinbase, atau jadi saksi atau bantu submit some dokumen gitu, kita nggak tahu lah ya. Tapi itu satu positif, makanya ada hijau lah XRP ya, sedikit naik hijau sekitar 11-12%, tadi sempat 13%, ini udah mulai agak turun, sempat dihangatkan bentar lah market ya. Tapi ya gitu teruslah, semoga positif pelan-pelan dia ini ya. Kita lihatlah ke depannya, sabar ngadepin market kondisi gitu, sabar, jangan bentar, pokoknya paling kalian cek-cek berita bentar, kalau nggak ini utamakan kerja nyata lah ya, cari dana dulu gitu. Oke, sekarang dingin di Tokyo, hujan lagi dari kemarin. Salam Siario dari Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.